Kaum perempuan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan firman. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada saat ini dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dengan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan keseharian, baik kami sebagai pribadi maupun kami sebagai keluarga dan persekutuan. Kami kembali akan mendengarkan sapaan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami, memperbaharui kehidupan kami, dan melakukan firman dengan setia. Tolong juga hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan, dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24 merupakan bagian dari perikop yang berjudul Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades ke daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Saanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber,
orang Keni itu, sebab ada hubungan baik antara Yabin, Raja Hasor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya lah pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi atau pada saat ini sedang ada proses politik, khususnya pemilihan pilkada di beberapa daerah tertentu. Ya, sekalipun dalam masa pandemi ini, proses politik itu tetap terus berjalan. Mengenai politik, mungkin seringkali kita bertanya, apakah orang Kristen itu boleh masuk ke dalam dunia politik? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa politik itu. Secara singkat, politik berarti proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, di mana wujudnya adalah pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Definisi politik dapat diartikan juga sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, baik secara konstitusional maupun non-konstitusional. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti negara atau kota. Dan Aristoteles merumuskan politik sebagai usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik sendiri berwujud atau berfungsi melindungi hak-hak seluruh negara tanpa kecuali, serta memperhatikan pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk mengatur keamanan, terutama menyejahterakan kehidupan seluruh masyarakat. Melalui definisi dan fungsi ini, maka sebagai orang Kristen tentu saja seharusnya terlibat aktif dalam dunia politik untuk menyuarakan suara kenabian di tengah kehidupan bangsa. Namun pertanyaannya, apakah kaum perempuan Kristen juga mampu atau harus terlibat dalam dunia politik? Kita bisa belajar dari pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Setelah orang Israel menetap di tanah Kanaan dan Yosua mati, perilaku mereka malah menyakitkan hati Tuhan. Mereka kemudian berbalik menyembah berhala atau dewa-dewi. Dan perilaku ini mendatangkan murka dari Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan menyerahkan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka dikalahkan oleh bangsa yang ada di sekitar mereka. Ketika orang Israel menyesal dan memohon pertolongan, maka Allah memilih pribadi
yang tepat untuk memimpin orang Israel, membebaskan mereka dari bangsa-bangsa yang menjajah. Ketika Ehud mati, orang Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan, sehingga mereka diserahkan ke tangan Yabin, raja Kanaan. Kemudian orang Israel datang kepada Deborah, seorang perempuan, seorang nabiah dan hakim. Nabi atau nabiah berfungsi sebagai penyambung lidah Tuhan. Segala firman yang disampaikan kepada umat akan disampaikan melalui para nabi atau nabiah. Dan Deborah merupakan nabiah yang cukup disegani di antara para nabi atau nabiah lainnya pada saat itu. Dan Deborah menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Barak bahwa ia harus memimpin orang Israel untuk maju berperang melawan Sisera, panglima perang Raja Yabin. Sebenarnya peran Deborah cukup sampai menyampaikan firman Tuhan kepada Barak sesuai dengan fungsinya sebagai nabiah. Namun Barak merasa kehadiran Deborah dibutuhkan bersama dengan pasukannya di medan perang. Hal ini akan meneguhkan bahwa Allah bersama mereka sehingga Sisera dan pasukannya dapat dikalahkan. Pada saat itu yang umumnya maju berperang adalah kaum laki-laki. Laki-laki dipahami secara fisik lebih kuat daripada perempuan. Namun dari ungkapan Barak, jika engkau turut maju, aku pun maju, tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak, memperlihatkan bahwa ia memaksa Deborah untuk maju bersamanya. Sesuatu yang berbeda dari panggilan nabi atau nabiah yang umum. Sikap Barak sebenarnya bukan supaya Deborah turut berangkat senjata melawan musuh secara langsung, tapi berkaitan dengan kehadiran Tuhan. Dan akhirnya melalui penyertaan Tuhan, mereka dapat memenangkan peperangan sehingga bangsa Israel terlepas dari tangan Raja Yabin. Pada ayat 9, Deborah menubuatkan bahwa Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Dalam hal ini, yang berhasil membunuh Sisera adalah seorang perempuan, yaitu Yael, seorang ibu rumah tangga. Yael sebelumnya tidak setuju dengan sikap Heber, suaminya, yang justru memilih membela Sisera. Heber justru memilih untuk menyembunyikan Sisera. Dalam budaya masyarakat Yahudi pada saat itu, adalah keharusan bagi Yael sebagai seorang istri untuk mendukung keputusan suami. Tetapi Yael mampu keluar dari budaya tersebut. Ia mempunyai keberanian untuk memutuskan ikut ambil bagian dalam mengubah arah kehidupan orang Israel. Deborah dan Yael merupakan dua perempuan dengan dua profesi yang berbeda. Satu nabiah, satunya lagi ibu rumah tangga. Pada saat itu berada dalam budaya patriarkal yang sangat kuat. Budaya di mana perempuan dianggap lemah, sebaliknya laki-laki dianggap yang kuat. Tapi perempuan, yaitu Deborah dan Yael, mampu menghancurkan stigma tersebut. Perempuan terbukti mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk mengambil keputusan serta bertindak sebagai pemimpin. Hal ini menegaskan bahwa budaya patriarki tidak mampu menekan atau mengekang perempuan untuk ikut ambil bagian dalam menentukan arah sebuah bangsa. Dalam pandangan masyarakat, sayangnya masih banyak yang berpikir bahwa dunia politik hanya untuk laki-laki. Karena anggapan bahwa panggung politik itu keras, sementara perempuan dipandang lembut. Hal ini menyebabkan dalam pemilihan pemimpin daerah,
atau wakil rakyat di DPR, MPR, atau DPRD, perolehan suara perempuan sangat rendah. Di era modern ini sebenarnya cukup banyak dan menonjol kiprah perempuan. Kita bisa melihat, lihat saja Susi Pujiastuti ketika menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang berani bertindak tegas, membakar atau menenggelamkan perahu-perahu para perampok kekayaan laut di Indonesia. Dan kita bisa melihat ada berbagai tokoh lain, Menteri Keuangan, kemudian perempuan-perempuan muda yang lain yang masuk ke dunia politik, seperti misalnya Grace Natali yang dengan tegas menolak korupsi, sogok menyogok di dalam partainya. Melalui kiprah para perempuan ini, contoh yang sedikit dan ada masih lebih banyak lagi contoh, maka sudah seharusnya kaum perempuan Kristen semakin semangat untuk menapaki dunia politik, ikut memberi warna dan rasa sebagai perwujudan dari menyuarakan suara kenabian. Dalam hal ini, kenabiahan demi terciptanya keadilan dan kebenaran Tuhan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Dua pertanyaan bagi kita. Yang pertama, menurut kaum perempuan, apa yang masih menjadi kendala pada saat ini bagi perempuan-perempuan Kristen untuk ambil bagian dalam dunia politik di Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana seharusnya upaya keluarga serta gereja dalam mendorong dan memberi ruang bagi kaum perempuan muda secara khusus untuk ikut dalam kancah politik? Selamat merenungkan dan menseringkan perenungan kita. Tuhan memberkati.